Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Lalu contoh soalnya adalah x kuadrat min 7x plus 8. Yang ini adalah A, yang ini B, dan yang ini C. Jadi ada semuanya. Lalu kita buat pemfaktorannya. Kita cari x terlebih dahulu. Jadi x dikali x jadinya x kuadrat. Lalu kita cari 8-nya terlebih dahulu. Perkalian 8 yang bisa selisih menjadi 7, yaitu 1 dikali 8. Jadi ini 8 dan di sini 1. Karena ini tandanya min dan plus, jadi salah satunya ada yang min. Yang ini plus, yang ini min. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek terlebih dahulu. Seperti x dikali 8, jadi 8x min 1 dikali x, jadi min x. 8x dikurang min x, jadi min 7x. Nah, jika sudah seperti ini, kita cari akarnya. X min 1 sama dengan 0, x satunya pindah ruas dari min menjadi plus, jadi 1. Lalu yang ini x plus 8 sama dengan 0, x 8-nya pindah ruas dari plus menjadi min, jadi min 8. Nah, jadi seperti ini. Diskriminan, jika D-nya lebih dari 0, ia memiliki dua akar kembar real yang berbeda. Jika D-nya kurang dari 0, ia tidak memiliki akar. Jika D-nya sama dengan 0, ia memiliki akar kembar. Contoh soal ada x kuadrat min 10x plus 16. Pertama-tama kita cari A, B, dan C terlebih dahulu. Sini A-nya sama dengan 1, ini B-nya min 10, dan C-nya 16. Lalu diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat. Sini B-nya itu min 10, jadi min 10 kuadrat min 4, A-nya itu 1, dan C-nya itu 16. Jadi D min 10 kuadrat itu min 10 dikali min 10. Min ketemu min jadi plus, jadi ini 100 min 4 dikali 1 jadi min 4, lalu min 4 dikali 16 jadi 64, min 64. Jadi D 100 dikurang 64 jadi 36. 36 itu lebih dari 0, jadi ia memiliki dua akar kembar. Jika sudah, kita cari akar-akarnya. Dari x kuadrat min 10x plus 16. Pertama kita masukin x-nya terlebih dahulu. Lalu kita cari 16-nya. Perkalian berapa yang hasilnya 16? Yaitu 8 dikali 2. Karena ini tandanya plus dan min, jadi min dan min. Sudah, kita cek terlebih dahulu. X dikali min 8 jadi min 8x. Min 2 dikali x jadi min 2x. Min 8x utang lagi min 2x jadi min 10x. Nah, lalu x min 2 sama dengan 0. X 2-nya pindah ruas menjadi plus, jadi plus 2. Yang ini x min 8 sama dengan 0. X sama dengan min 8-nya pindah ruas menjadi plus, jadi plus 8. Jadi seperti ini. Jumlah dan hasil akar. Soalnya, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x plus 3 sama dengan 0,
tentukanlah X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Pertama, kita cari A, B, dan C terlebih dahulu. Sini A-nya itu 1, B-nya itu 5, dan C-nya itu 3. Kita cari yang A-nya terlebih dahulu, yaitu X1 plus X2. Sama dengan rumusnya itu min B per A. B-nya adalah 5, dan ini min, jadi min 5 per A-nya itu 1. Jadi sini 1. Min 5 dibagi 1, yaitu min 5. Lanjut yang B-nya itu X1 dikali X2. Itu rumusnya C per A. C-nya itu 1, C-nya itu 3, dan A-nya itu 1. Jadi 3 dibagi 1 itu 3. Nah, sudah seperti ini. Membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut rumusnya adalah X kuadrat min X1 plus X2, X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 3. 4 ini adalah X1 dan 3-nya ini X2. Rumusnya S kuadrat min X1 plus X2, X plus X1 kali X2. X kuadratnya kita tulis kembali, min X1-nya adalah 4 plus X2-nya itu 3. X plus X1-nya 4 dan X2-nya 3. Lalu X kuadrat min 4 ditambah 3 adalah 7, plus 4 dikali 3 adalah 12. X kuadrat min 7 dikali X, jadi min 7X plus 12. Jadi ini jawabannya. Menyusun persamaan kuadrat baru. Langsung saja soalnya. Diketahui akar-akar kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 plus 5 dan X2 plus 5. Yang ini kita sebut menjadi alfa dan ini kita sebut menjadi beta. Rumusnya itu X kuadrat min alfa plus beta X plus alfa beta sama dengan 0. Karena diketahuinya akar kuadrat lama, jadi kita tulis terlebih dahulu. Dan kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, dan C-nya itu 2. Jika sudah, kita tentukan hasil kali jumlah dan hasil kali akarnya. Jadi, X1 plus X2 sama dengan rumusnya itu min B per A. B-nya adalah 8, min 8, jadi kita tulis min 8 per A-nya adalah 1. Jadi, min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya 8. Lalu yang hasil kalinya X1 dikali X2. Rumusnya itu C per A. C-nya yang di sini 2 dan A-nya itu 1. Jadi hasilnya 2. Jika sudah, kita cari persamaan kuadrat barunya. Karena di sini mintanya alfa plus beta, jadi kita cari alfa plus betanya. Alfa di sini adalah X1 plus 5 dan betanya X2 plus 5. Jadi kita tulis alfanya itu X1 plus 5 dan betanya itu X2 plus 5. Jika sudah, kita jadikan kelompok menjadi X1 plus X2 plus 5 plus 5. X1 plus X2-nya kita sudah punya nilai, yaitu 8. Jadi kita tulis 8 plus 5 tambah 5 itu 10. Jadi hasilnya 18. Nah, jika sudah, kita cari yang perkaliannya. Alfanya tadi X1 plus 5 dan betanya X2 plus 5. Kita kalikan seperti ini. X1 dikali X2 menjadi X1 X2. X1 dikali 5 menjadi 5X1. Lalu 5 plus 5 dikali X2 jadinya 5X per 2. Dan 5 dikali 5 hasilnya 25. Kita tulis lagi terlebih dahulu. Plus
Karena di sini 5-nya ada 2, jadi kita keluarkan 5-nya. Jadi X1, X2 kita sudah punya nilainya yaitu 2. Hasilnya itu 2. Jadi kita tulis 2 plus 5. X1 plus X2 nya kita juga sudah ada hasilnya yaitu 8. Jadi kita tulis 8 plus 25. 5 dikali 8 itu 40 plus 25. Jadi hasilnya 67. Nah, jika sudah, kita bikin persamaan kuadrat barunya. Rumusnya itu tadi X kuadrat min alpha plus beta X plus alpha beta. X kuadratnya kita tulis ulang, min alpha plus betanya itu 18. Jadi sini tulis 18. X plus alpha betanya itu 67 plus 67. Jadi X2 min 18X plus 67 sama dengan 0. Nah, ini hasil dari persamaan kuadrat barunya. Membentuk persamaan kuadrat jika mau motong sumbu X dan melalui satu titik. Sini soalnya titik potong X itu 1,0 dan min 3,0 dan melalui 0,3. Yang di sini kita sebut menjadi X1, ini X2, yang ini X dan yang ini Y. Oke, rumusnya itu Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Y-nya itu nilainya 3, jadi kita tulis aja 3 sama dengan A, yang kita cari adalah A-nya, jadi kita tulis kembali. Lalu X-nya itu 0 min X1-nya itu 1. X-nya itu 0 min X2-nya itu min 3, jadi min ketemu min jadi plus 3. Oke, lalu 3 sama dengan A, ini min 1 dan yang di sini 3. 3 sama dengan min 1 dikali 3 menjadi min 3, jadi min 3A. Oke, terus A sama dengan min 3 dibagi 3 jadi min 1. Jika sudah ketemu, kita substitusi, yaitu A-nya nilainya itu min 1, X1-nya itu nilainya 1, dan X2-nya itu nilainya min 3. Kita masukkan rumusnya itu Fx sama dengan A X min X1 X min X2. Oke, Fx sama dengan A-nya itu min 1, X-nya tidak usah ini, jadi kita tulis kembali saja X-nya, jadi min X1-nya itu 1, X min X2, jadi min ketemu min jadi plus 3. Jadi Fx kita kalikan menjadi seperti ini. X dikali X menjadi X kuadrat. X dikali 3 menjadi 3X. Dikurang min 1X jadi plus 2X. Min 3. Oke. Lalu kita kalikan, kita sederhanakan menjadi min X2 min ketemu plus jadi min 2X min 1 dikali min 3 menjadi plus 3. Dan ini hasilnya. Menyusun persamaan kuadrat baru, diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 1,9 dan melalui 3,7. Yang ini nilai XP, yang ini nilai YP, dan ini nilai X, ini nilai Y-nya.
Rumusnya Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Y-nya kita masukkan nilainya, Y nilainya itu min 7. Jadi kita masukkan min 7, A-nya kita turunkan karena kita mencari nilai A-nya. X-nya itu X-nya itu 3, jadi terus 3 min XP-nya min 1. Jadi min 1 kuadrat plus YP-nya 9. Min 7 sama dengan A, 3 min jadi plus, 3 plus 1 sama dengan 4, 4 kuadrat plus 9. Kita pindah ruaskan menjadi min 7 min 9 sama dengan 4 kuadrat itu 16 kali A jadi 16A. Min 16 sama dengan 16A. A sama dengan min 16 dibagi 16 sama dengan min 1. Setelah kita menemukan nilai A-nya, kita substitusikan ke persamaan ini. Fx sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. A-nya nilainya itu min 1, X kita tulis kembali min XP-nya min 1, min 1 kuadrat plus YP-nya 9. Min 1 X plus 1 karena min kali min jadi plus kuadrat plus 9. Lalu kita panjangkan menjadi X plus 1 X plus 1 plus 9. Jadi min 1 kita kalikan X kali X jadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus 9. Lalu kita kalikan menjadi ini kali ini jadi X kuadrat min X kuadrat min kali plus jadi min 2X min dikali plus jadi min 1 plus 9 min X kuadrat plus 2X min 1 plus 9 jadi plus 8. Dah, ini hasilnya.